Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suarika Syalikam dengan NIM 12170500148, kelas Teknik Informatika C, kelas Praktikum G. Di sini saya akan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan game yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Jadi mungkin gambaran umum dulu gitu ya. Game yang saya buat itu bernama Rescue the Princess, dimana tujuan utama kita itu adalah untuk menyelamatkan princess gitu, yang terkurung di sebuah kastil gitu. Langsung aja kita mulai. Di sini nanti tuh di sana tuh dia karakter kita tuh harus nyerang musuh-musuh dulu buat akhirnya bisa menyelamatkan si princess itu gitu. Langsung aja kita mulai. Apa yang terjadi di sini? Di sini tuh aku bikin fungsi main menu gitu ya. Yang pertama ada ngeprint RTP Rescue the Princess, terus ada play, hint, dan exit. Di sini tuh aku setiap play, hint, dan exitnya tuh aku bikin dua. Yang pertama cuma tulisannya doang, cuman playnya doang, dan yang kedua adalah play yang ada tanda panahnya. Cara kerjanya itu adalah aku bikin variabel, di mana variabel itu diisi angka, dan setiap kita ngegerakin arrow, angkanya itu bakal nambah atau berkurang. Kalau kita arrow-nya ke bawah, angkanya nambah, kalau ke atas bakal berkurang. Ini tuh fungsinya buat ngeprint si tulisan yang beda-beda gitu, buat ngeprint antara ngeprint tulisannya doang atau mau ngeprint tulisan yang ada panahnya gitu. Dan si fungsi main menu ini aku tipenya itu integer, alias nge-return nilai, nge-return integer gitu ya. Dan yang di returnnya itu adalah variabel tadi, variabel yang kita gunakan untuk ngeprint play, hint, atau exit gitu. Ketika kita mencet play, kita bakal nge-return sebuah angka, sebuah nilai yang akan lanjut ke sini. Jadi gitu. Selanjutnya mulai di sini ada yang pertama ke print itu ada headernya dulu. Header file ini juga dibuat dari fungsi header yang isinya itu ada welcome, yang isinya semuanya terdiri dari string gitu ya. Ini tipe datanya aku bikin void. Press your arrow to move. Kita coba gerak. Nah, di sini ada ke render sebuah map, yang map ini merupakan sebuah matriks angka. Tapi kenapa kok di sini ke printnya bisa jadi karakter gitu, bisa jadi huruf ataupun simbol, yaitu kan tinggal di ini aja gitu ya. If angka 1 yang ke print bakal underscore. Kalau angkanya 2 yang ke print jadi huruf M. Kalau angkanya 3 yang ke print yang gini. Gitu. Dan seterusnya. Terus di ujung kiri atas itu ada XP dan HP gitu ya, atau H point. Health point gitu. Selanjutnya kita bisa ngegerakin ini pakai arrow key, pakai tanda panah. Cara kerjanya itu adalah dengan aku bikin variabel yang dimana variabel ini integer. Aku bikin variabel integer buat nyimpen kode ASCII dari arrow key ini. Setiap arrow key ini kan punya ASCII code yang berbeda-beda. Sebenarnya udah di define juga sih di atas. Jadi ini tuh left, terus ini down, right, up. Nah, itu cara kerjanya itu adalah dengan ketika kita mencet arrow left misalkan, ketika mencet arrow left, artinya kita ini bakal ngecek nih apakah si yang di kiri karakter kita itu bisa dipijak atau enggak. Nah, gimana cara nentuin bisa dipijak atau enggaknya? Itu tuh balik lagi ke awal yang tadi, ke matriks yang kita buat tadi. Matriksnya ini kan terdiri dari angka. Nah, definisi bisa dipijak yang aku bikin itu adalah yang angkanya itu kurang dari 4. Artinya apa? Tadi kan underscore itu 1, M itu 2, terus yang gini itu 3. Itu kan semuanya kan kurang dari 4. Nah, ketiga-tiganya itu bisa diinjak. Makanya ini bisa diinjak air juga. M sama yang gini juga bisa diinjak sama gitu. Sama itu ada, dan ada yang mirip karakter kita tapi warnanya biru, itu juga sama bisa diinjak. Dia itu poinnya min 99. Pokoknya gitulah ya. Jadi kita bisa gerak pakai arrow key dengan cara memanipulasi atau mengupdate gitu ya nilai dari koordinat
karakter kita gitu. Karakter kita kan punya koordinat x dan y. Jadi ketika tujuan injekan kitanya itu bisa diinjek, bakal diupdate gitu. Jadi pindah ke sana gitu. Lanjut ke ini kita mau mencari monster gitu ya. Woi, langsung ketemu musuh, jangan dong. Nah, gini apa yang terjadi sih di sini? Nah, kita tuh kalau kita masuk ke huruf M atau ke yang gini, itu tuh kita bakal nge-generate angka dari 0 sampai 9. Dan kalau misalkan angka yang ke-generate-nya itu kurang dari 3, kita bakal ketemu monster. Artinya kita kayak bikin apa ya? Persentase kemunculan monster gitu. Nah, ini muncul monster artinya apa? Artinya angka yang ke-generate-nya kurang dari 3 gitu ya. Sekarang coba kita fight. Nah, you will fight Cici. Tuh. Si oh ya, baik itu karakter aku gitu ya atau pet aku. Jadi Juhuju ini tuh pet aku dan Cici itu adalah monster. Semuanya ini merupakan apa ya? Dari struct yang sama gitu lah. Jadi aku bikin struct, di dalam structnya itu ada komponen-komponen kayak nama monsternya, terus darah monsternya berapa, terus juga skill monsternya. Aku bikin 3 ya, ada 3 skill, terus juga ada damage masing-masing skill gitu. Dan sama satu lagi di dalam struct itu ada chosen skill gitu ya, atau skill yang dipilih. Ini tuh untuk kita masuk ke battle mekanisme. Jadi oh ya, selain daripada variabel-variabel yang tadi, di dalam struct ini juga ada metode untuk bertarungnya. Jadi caranya itu kita pakai pointer untuk mengarahkan kemana sih atau tujuannya itu yang mau dikurangin itu apa. Kan kalau battle itu kan artinya kita nyerang musuh darahnya kurang gitu kan. Di sini tuh gitu kasusnya sama kayak gitu. Jadi ketika kita ini pakai skill 1 misalkan, pakai skill 1 enter. Nah, Juju attack Cici using Thunder Shock. Cici's HP drop from 60 ke 45. Nah, ini tuh kasus ini tuh jadi kita masuk ke metode, terus di dalam metode itu ada target HP gitu ya. Ketika ya jadi kita nyerang, kita ngurangin target HP ini sama damage dari skill yang kita pilih gitu. Kita serang lagi. Tak mati. Nah, ketika musuhnya mati ada notifikasi dan kita dapat 1 XP dan 2 orbs gitu. Nanti bisa dilihat. Nah, itu di pojok kiri atas ada XP sama ada darah gitu ya. Darah kita juga berkurang kan tadi kita habis lawan. Darah kita di sini bisa berkurang karena kita pakai pointer gitu. Karena pointer itu langsung mengubah apa ya? Nilai mengubah nilai aslinya langsung gitu ya. Gitu. XP-nya juga nambah jadi 1 dan darah kita jadi 55. Terus oh ya di sini tuh di dalam game saya itu ada beberapa fitur gitu ya. Yang pertama itu ada backpack. Kalau kita mencet huruf B, kebuka backpack tuh tadi kita dapat orb 2. Terus ada huruf S. S itu untuk kita lihat how to play. Di sini kan ada bacaannya tuh. Tuh, yang seperti saya bilang, go to M or R untuk menemukan monster. Monster itu ada di huruf M atau yang gini. Enter the castle to rescue the princess. Terus dan warna biru adalah merchant atau NPC. Terus kalau pet kita die, kalau peliharaan kita mati, kita bakal artinya kita kalah gitu. Terus escape untuk quit the game. Tuh key shortcut S untuk buka. Oh ya, ini bukan status bar gitu ya. Itu sebenarnya how to play bar. Yang kedua ada B untuk buka backpack, terus mencet D untuk drink small potion, D besar untuk drink large potion. Cara kita dapat potionnya itu kita harus beli ke NPC gitu ya. Kita ke NPC, ketika kita nabrak atau ketika ketika koordinat kita itu adalah NPC, kita bakal masuk ke function NPC itu. Kita ada dijalankan. Nah, ini terus aku juga punya fungsi pembelian gitu ya. Ketika kita mau beli satu, misalkan kita mau beli small healing potion, enter. Nah, small potion purchase di sini itu kita pakai yang namanya switch case gitu ya. Menyesuaikan case-nya itu menyesuaikan angka yang kita